Kebanyakan Rusia melawan mengakhiri perang Ukraina, jika tanah yang ditangkap dikembalikan, sesuai jajak pendapat. Badan Mata-Mata Korea Selatan mengatakan, Korea Utara mengirimkan lebih dari 1 juta peluru artileri ke Rusia. Lula menandatangani keputusan, yang meningkatkan pajak senjata api dan amunisi hingga 55%. Kanada ingin menstabilkan tingkat imigrasi pada 500.000 per tahun pada tahun 2026. Pejabat Kuba mendesak AS untuk mengangkat sanksi ke migrasi STEM ke AS. Rencana imigrasi Quebec baru, akan memaksa beberapa pekerja asing sementara untuk lulus ujian Prancis. Reka melonjakkan jumlah imigran yang meninggalkan Kanada dalam beberapa tahun terakhir, kata studi. Tier berlangganan Netflix dengan iklan, mencapai 15 meter pengguna aktif bulanan. Disney untuk membeli kendali penuh Hulu, sesuai dengan Comcast. Pekerja produksi Walt Disney Animation Studios memilih untuk bergabung dengan Union, dalam pemilihan Dewan Buruh. Bos HBO menggunakan akun palsu rahasia, untuk troll kritikus TV. A24 Death of a Unicorn menambah Richard E. Grant, T.A. Leoni Will, Walter Anthony, Carigan Sunita, Manny, Paul Rudd dan Jenna Ortega diatur untuk membintangi. Produser Stranger Things mengatakan Sean Levy, produksi tidak akan menggunakan AI untuk aktor usia, di musim 5. Nicolas Cage berkata, AI adalah mimpi buruk, untuk peran cameo dalam film The Flash, dia berkata bukan apa yang saya lakukan. Alec Baldwin untuk bekerja dari rumah di NY, karena ia dan istri Hilaria Baldwin merenungkan acara TV realitas. Taylor Tomlinson menjadi tuan rumah CBS setelah tengah malam. Republikan Buck, untuk pensiun dari Kongres mengutip penolakan pemilihan oleh orang lain di GOP. Amandemen ke-14 berlaku untuk presiden, ahli berpendapat diuji coba diskualifikasi Colorado Trump. Istilah untuk benda langit, lubang hitam rasis, kata Aniele Franco, Menteri Kesetaraan Rasial Brasil. China akan mengadakan pembicaraan senjata nuklir untuk pertama kalinya, sejak pemerintahan Obama, karena China setuju untuk pembicaraan kontrol senjata nuklir dengan kami. Swiss menjadi pelanggan terbaru, dari rudal Patriot paling canggih. Netanyahu mungkin tidak bertahan, Biden dan asisten semakin percaya. Abraham Accords di sini untuk tinggal meskipun perang, kata pejabat Emirat. Israel menyebarkan kapal rudal ke Laut Merah, di tengah serangan Houthi. China memicu kemarahan membandingkan Gaza setelah memiliki pengobatan Muslim. Israel tidak memiliki hak untuk membela diri, kata Rusia di PBB. Paus mengatakan dua solusi negara, dibutuhkan untuk Israel dan Palestina. Kebijakan upah minimum tidak ada untuk sebagian besar pekerja pertunjukan platform India, sesuai laporan. Perusahaan di India kemungkinan akan memberikan kenaikan gaji 9,8% pada tahun 2024, tertinggi di APAC. Presiden Brazil Lula sanksi-sanksi, yang memberikan diskon hingga 100% untuk vies, kepentingan dan denda pembiayaan siswa. Pemakaman Yahudi di Wina yang dilanda pembakaran dan vandalisme. Telah dilaporkan bahwa, kebencian terbuka terhadap lonjakan orang Yahudi secara global, meradang oleh perang Gaza. Betors, menempatkan peluang keyakinan Sam Bankman-Fried, pada 98%. Bankman-Fried berpikir, dia bisa menipu orang dan lolos begitu saja, mengklaim asisten pengacara AS Nicholas Roos argumen. Mantan bankir investasi di Goldman Sachs, dijatuhi hukuman 36 bulan karena perdagangan orang dalam dan penghalang keadilan, mendakwa Bridges Gould dengan mencuri informasi non-publik tentang merger dan akuisisi, dan menghancurkan bukti. MicroStrategy laba melonjak di tengah rally Bitcoin. PayPal UK registrasi sebagai penyedia kripto, permukaan. Tangem meluncurkan dompet perangkat keras cincin Tangem. Bitboy Ben Armstrong takut akan hidupnya saat ia menyebutkan dugaan pencucian uang.
Afrika Selatan berencana keluar dari daftar abu-abu FATF pada tahun 2025. Warga negara India sekarang dapat membuka rekening di bank-bank Rusia dari jarak jauh. Turki berada dalam tahap akhir membawa undang-undang kripto, sebagai langkah terakhir untuk keluar dari daftar abu-abu FATF, kata Menteri Anch Afrika Selatan, melihat slip dukungan menjadi 45% dalam survei. Kamar Brasil, menyetujui proyek yang menguatkan hukuman, untuk perampokan dan pencurian. Kedatangan Luis Suarez di Inter Miami berada di jalur untuk 2024, sementara kampanye penggemar Gremio. Kematian Le Keqiang nomor 2 China membawa berita buruk bagi Lionel Messi, karena Inter Miami tidak takut pada permainan selama 4 bulan. Pirelli Pik-Ban termugat, untuk Grand Prix Las Vegas Super Cold. Bobby Knight, pelatih basket legendaris Indiana Hoosiers, meninggal di 83, terkenal karena kemenangan dan ledakan. Medvedev dicemooh oleh kerumunan Paris, dalam kekalahan dari Dimitrov, yang menguasai dia, pertengkaran akhir tahun nomor 1. Wrachket Lamborghini Countach, dari The Wolf of Wall Street akan dijual. Donald Trump Jr. mengambil sikap saksi di persidangan penipuan sipil New York. Trump Jr. menjauhkan dirinya dari dokumen, di pusat persidangan penipuan, saya tidak ingat. Bosan dengan perang di Ukraina, PM Italia Meloni memberitahu prank caller dari Rusia. Mantan PM Britain Johnson, tanya Witty and Valance, apakah pengering rambut khusus bisa membunuh COVID? Setelah laporan Gators di rumah, para ahli memperingatkan Gators bukan hewan peliharaan. Pengunjung ke Australia sekarang dapat kehilangan visa mereka, jika mereka menyembunyikan produk tanaman atau hewan di bagasi. Ibu, putra yang dituduh menculik, setelah polisi mengatakan mereka membawa seorang remaja ke Oregon untuk aborsi. Pusat perawatan remaja harus menghadapi klaim tenaga kerja paksa, peraturan pengadilan banding AS. Pasangan Amerika di Uganda, dituduh menyiksa anak laki-laki mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih rendah. Apple tidak dapat memblokir gugatan iPhone throttling, aturan pengadilan London. Google Pixel 8 pengguna melaporkan masa pakai baterai yang buruk pada data seluler. Jaksa Agung Schwalb menggugat tuan tanah Real Page dan Prosidial, untuk memperbaiki harga sewa, secara ilegal mengumpulkan ribuan sewa penduduk distrik. New York AG menuduh kelompok Gemini, Genesis, dan mata uang digital untuk menipu investor dari lebih dari $1 miliar. SEC menagih perusahaan kripto SafeMoon dan tim eksekutifnya, atas penipuan dan penawaran tidak terdaftar dari crypto securities. Apple diperkirakan akan memposting penurunan penjualan triwulan keempat berturut-turut, pada hari Kamis. Google memberhentikan karyawan yang bekerja pada asisten suaranya. Boeing mengatakan insiden cyber, mencapai bisnis suku cadang setelah ancaman tebusan. Remaja ditandai dengan perilaku yang lebih menetap dan aktivitas fisik yang lebih sedikit, bahkan di antara petani forager yang sangat aktif. Sperma menyesuaikan gaya renang mereka, untuk beradaptasi dengan kondisi cairan yang berfluktuasi. Penggunaan ponsel, dapat memengaruhi kualitas semen. Kesulitan masa kanak-kanak secara signifikan terkait dengan rawat inap terkait COVID-19, dan COVID-19 kematian terkait. Pedoman screening kanker paru-paru yang diperbarui oleh American Cancer Society, untuk memasukkan lebih banyak orang. Penyalahgunaan pencahar dikaitkan dengan struktur komunitas mikroba usus yang habis di antara wanita dan pria, dengan gangguan pesta makan atau bulimia nervosa. Air dapat menguap hanya dengan cahaya, tanpa panas, mengatakan studi yang mengejutkan. Arus rendah di sekitar akar meningkatkan pertumbuhan tanaman. Studi inovatif membalikan penuaan pada tikus. Di Inggris, kesehatan otak lebih dari 50-an memburuk lebih cepat, selama pandemi. Orang kedua menerima jantung babi, mati 6 minggu setelah transplantasi.
Penggunaan masker wajah di pengaturan komunitas, mengurangi transmisi SARS-CoV-2. Resident Evil 9 akan memiliki anggaran terbesar dari seluruh seri. God of War Ragnarok DLC akan diumumkan tahun ini, klaim laporan. Koleksi Lego besar dan kotak batu permata, disita oleh polisi Victoria, dalam dugaan Red Lab Murder. Memasak korban Burn, diberikan dengan kerusakan $7,1 juta, setelah Ken meledak menjadi bola api. YouTube menindak blokir iklan secara global. LinkedIn mencapai 1 miliar anggota, menambahkan fitur AI untuk pencari kerja. Pembaruan chat kecil adalah peringatan bagi para pendiri, teknologi besar dapat meledakkan startup Anda kapan saja. NBER menemukan bahwa tambahan $1 yang dihabiskan untuk mengaudit pembayar pajak di atas persentil pendapatan ke -90, menghasilkan lebih dari $12 dalam pendapatan, sementara audit pembayar pajak penghasilan rata di bawah ini menghasilkan $5. Di Malaysia, pemerintah untuk mulai mengenakan pajak barang bernilai tinggi, mulai 1 Mei 2024. US Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk tingkat dana federal. Di Inggris, 1 dari 10 dewan daerah menghadapi kebangkrutan yang efektif. The Wall Street Journal berkomentar sebagai, uang telah berhenti mengalir di real estate komersial. Administrasi Biden meminta sekolah untuk menyediakan naloxone, obat pembalikan overdosis opioid. SUV Toyota Highlander diingat karena penutup bumper mereka dapat jatuh. Toyota mengingatkan hampir 1,9 meter RAV4S untuk memperbaiki baterai yang dapat bergerak selama belokan keras dan menyebabkan api. Ledakan batu bara China termasuk 775 GW dari pabrik yang dibatalkan, atau tertutup. China menemukan cadangan gas alam ekstra dalam, lebih dari 30 miliar meter kubik. Di Inggris, insiden besar menyatakan dan sekolah ditutup, saat storm Ciarán melanda. Limbah makanan menghasilkan lebih dari 50% emisi metana TPAS, kata EPA. Arktik menjadi salah satu situs konstruksi raksasa. Lusinan nama burung yang menghormati perbudakan dan rasis akan diubah. Di Malaysia, pahlawan pengiriman dapat menjual bisnis panda makanan pada bulan November 2023. Ekonomi digital Asia Tenggara, dari e-commerce ke media online, akan mencapai $218 miliar pada tahun 2023, laporan menunjukkan. Hanya 1 orang di Malaysia yang memenuhi syarat untuk menginstal, memelihara stasiun pengisian EV, parlemen mengatakan. Bangladesh memasuki era transportasi baru, dengan terowongan bawah air ke -1 Cina. Perdana Menteri Mesir mengklaim, Mesir memiliki kemampuan untuk mengekspor listrik ke Eropa. Industri adata pertama US4 SSD, menjanjikan transfer hingga 3,8 GB per detik. Kamera keamanan Genie Cinch, menggunakan GPT untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. Kepala Space Force AS mendesak aturan universal, untuk menjaga China tetap terkendali. Tutup panggilan di seluruh dunia menunjukkan bahwa, pilot Rusia dan Cina menginginkan latihan memukul melawan kata Komandan Top. Tanda Inggris, UE dan China, deklarasi bahaya batas AI. Gumpalan aneh di mantel bumi, adalah peninggalan dari tabrakan besar-besaran. Badai matahari menyebabkan mustahil, aurora berwarna labu, untuk mengisi langit. Privat bank memungkinkan tap untuk membayar iPhone untuk pengusaha dan bisnis di Ukraina. Tata untuk membuat iPhone di India setelah membeli bisnis Wistron. Jerman merencanakan pelonggaran akses pencari suaka ke pasar tenaga kerja. Warga Zimbabwe melawan, sanksi panjang puluhan tahun oleh negara-negara barat. Strike yang diinduksi kerugian industri mobil, melebihi $9,3 miliar. Toyota mengendarai yen lemah, permintaan hibrida untuk membukukan laba ledakan.
Bos teknologi Korea Selatan khawatir tentang banjir pelayan robot Cina yang murah. Pemogokan Israel di kamp pengungsi Gaza bisa sama dengan kejahatan perang, kata UN. Hamas mengatakan serangan Israel di distrik kota Gaza membunuh lebih dari 195 orang. AS seharusnya tidak membatasi korban sipil yang ditimbulkan oleh Israel, kata senator. Biden menyerukan jeda dalam konflik Israel-Gaza untuk mengeluarkan sandera.